Bagaimana menjawab seorang Nasrani yang menghina Rasulullah SAW menikahi Aisyah saat masih kecil? Kasusnya di sosial media. Dibantah. Apa urusannya dengan Nabi SAW menikah dengan Aisyah? Apa urusannya dia mau mengurus Nabi kita? Gak ada urusannya. Gitu kan? Gak ada urusan sama sekali. Apa urusannya mereka mau mencampuri Nabi kita, mau menikah 9 kah, mau menikah 2 kah, mau menikah 3 kah? Itu kan Nabi kita, terserah. Bagaimana dengan mereka? Bebas menghina, bebas mengolok-olok, bebas mencaci maki. Jarang sekali. Bahkan kita hampir tidak pernah mendengar mereka kena penistaan agama. Yahya Walodi pernah kena, tetapi tidak sebanding bila dibandingkan dengan saudara kita, Bapak Muhammad Keci. Padahal apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Keci, Bapak Ibu, itu ada datanya. Itu ada dalilnya, ada ayatnya. Ayat Al-Quran yang dikutip oleh Bapak Muhammad Keci itu ada ayatnya. Jelas ayat yang dibacakan oleh Bapak Muhammad Keci. Di mana ayatnya terletak, di surat apa, di ayat keberapa, jelas sekali dikutip oleh Bapak Muhammad Keci. Tetapi mereka tidak bisa terima, mereka marah, mereka tersinggung, lalu dibenturkan dengan hukum penistaan agama. 10 tahun saudara kita Bapak Muhammad Keci kena kerengking, saudaraku. Apakah diberikan sedikit kelonggaran? Tidak. Lalu tidak lama kemudian kena juga hukum penistaan agama Yahya Walodi. Ya, padahal apa yang disampaikan oleh Yahya Walodi tidak ada dalilnya, tidak bisa dibuktikan di pengadilan ketika apa yang disampaikan mengenai Injil. Dia katakan Injil itu fiksi, Injil itu palsu, dan dia mengatakan bahwa ayat-ayat yang ada, surat-surat yang ada di dalam Injil, dia katakan cap tikus, tetanus, macam-macam dia katakan. Berapa lama kena hukum penistaan agama? 7 bulan. Dituntut, divonis berapa bulan? 5 bulan, tidak lama bebas, saudaraku. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video sebelum nantinya kita memberikan sedikit reaksi, saudaraku. Mari kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Bagaimana menjawab seorang Nasrani yang menghina Rasulullah SAW menikahi Aisyah saat masih kecil? Kasusnya di sosial media. Dibantah. Apa urusannya dengan Nabi SAW menikah dengan Aisyah? Apa urusannya dia mau mengurus Nabi kita? Gak ada urusannya. Gitu kan? Gak ada urusan sama sekali. Apa urusannya mereka mau mencampuri Nabi kita, mau menikah 9 kah, mau menikah 2 kah, mau menikah 3 kah? Itu kan Nabi kita, terserah. Kalau dia masuk agama Islam dan dia tanya kenapa begitu, baru dijawab. Urus saja, suruh urus agamanya sendiri. Gitu kan? Anda kalau mau jawab, jawab saja. Urus agama Anda sendiri, nggak usah urus agama kami. Lakum dinukum waliyadin. Gitu kan? Begitu saja. Bagaimana kalau seandainya ada orang sekarang yang mencaci maki Nabi Isa? Kita saja umat Islam pasti bisa marah, karena itu Nabi kita juga. Rukun iman kita iman kepada para Nabi. Kalau ada yang mengatakan Isa bukan Nabi, Isa begini, orang Islam punya hak untuk marah, karena itu juga adalah Nabi Allah. Gitu kan? Kalau ada orang menghina Nabi Isa dan orang Nasrani nggak marah, itu aneh. Gitu kan? Mereka harus marah, wajib marah, karena nabinya dihina. Karena gitu. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW dihina, wajar kita marah. Bagaimana caranya orang tidak marah? Nabi kita, panutan kita, kita yakini dia utusan Allah. Nggak usah jadi pengikut umat, nggak usah jadi pengikut Nabi Muhammad SAW, kau tidak bisa membela beliau. Gitu kan? Kehidupan dunia ini sebentar, saudara. Sebentar kehidupan dunia. Kita melihat dari teman-teman dari seberang, mereka suka sekali mempertanyakan iman kita. Bukan mempertanyakan, justru menghina, mengolok-olok, mencemooh, mencaci maki, menertawakan. Itu senang yang minta ampun. Suka sekali Bapak Ibu. Ya, kesukaan mereka adalah ketika iman orang lain mereka hina, agama orang lain mereka hina, sesembahan lain mereka hina, Nabi yang tidak mereka imani itu mereka hina, Tuhan yang tidak mereka sembah itu mereka hina. Itulah kesenangan dan sukacita agama saudara kita, Bapak Ibu. Jangan coba-coba kita bertanya mengenai agama mereka. Jangan coba-coba kita mempertanyakan iman mereka. Jangan coba-coba mempertanyakan data-data mereka, Bapak Ibu. Kalau kita bertanya mengenai hal tersebut, maka siap-siap. Ya, siap-siap kita akan berhadapan dengan hukum penistaan agama, saudaraku. Tadi jemaat bertanya, dan ketika kita mendengar bagaimana jawaban dari Ustadz Khalid Basalamah, itu tidak memuaskan jamaah yang bertanya, saudaraku. Ya, justru kalau saya mendengar jawaban beliau itu terlalu blunder, ya, lari kemana-mana, bukan apa yang ditanya dijawab. Ya, kalau kita mendengar, kita renungkan,
jawaban daripada Ustadz Khalid Basalamah itu seolah-olah mengajak orang untuk, ya pasti Bapak Ibu tahu maksud saya. Bagaimana kalau ini kita dihina, kita harus marah, wajib marah. Nah itu berbeda sekali dengan ajaran Alkitab, saudaraku. Ketika iman kita dihina, Tuhan yang kita sembah dalam pribadi Yesus Kristus mereka hina. Apa yang kita lakukan? Dan apa yang kita katakan, saudaraku? Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu. Ya, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan saya banyak sekali membaca di kolom komentar ketika mereka menghina iman kita. Mereka menghina Tuhan kita. Mereka mengolok-olok kepercayaan kita, Bapak Ibu. Saya banyak sekali membaca di kolom komentar, biarlah Tuhan yang membalas setiap hinaan, caci maki, dan olok-olokan mereka. Tuhan nanti akan membalas. Kita diajarkan kasih, berbeda dengan olah-olah kita harus berlawan dan berperang. Kita mempertaruhkan nyawa ketika panutan kita dihina, panutan kita diolok-olok. Nah ini dia, saudara. Saya teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Kiai Haji Buya Syakur Yasin. Kiai Haji Buya Syakur Yasin mengutip kata-kata almarhum Gus Dur. Almarhum Gus Dur berkata kepada Kiai Buya Syakur Yasin, kita ini beragama seperti memegang bara api. Dipegang kita sakit, dilepas tidak boleh. Masuk kamar, tutup pintu, tutup jendela, matikan lampu, imanilah. Dan tidak boleh mempertanyakan sedikit pun. Dan itu saya alami, saudara. Ya, saya alami. Waktu saya masih berada dalam agama Islam, 30 tahun lebih saya ada di dalam agama Islam. Tidak boleh mempertanyakan terlalu dalam mengenai agama Islam. Kalau Bapak Ibu tidak percaya apa yang saya sampaikan, tanyakan dengan hati-hati kepada teman-teman dari seberang. Apakah benar yang saya sampaikan ini? Tidak boleh mempertanyakan terlalu dalam, terlalu menohok. Tidak boleh, saudara. Kalau kita bertanya, bagaimana Bang Effendi? Kalau kita bertanya, Bapak Ibu, kita dicap murtad. Apakah kamu mau jadi murtad? Kamu jangan seperti Bani Israel. Paling banyak bertanya. Nah seperti tadi Bapak Ibu, Ustadz Khalid Basalamah tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh jamaahnya. Padahal jamaahnya itu mengutip ya apa yang dia dengar daripada channel Sunnah Nabi atau channel Nabi Asli. Nah itu dia, saudaraku. Ternyata banyak sekali orang yang kebakaran jenggot. Seharusnya ini adalah kesempatan bagi mereka untuk membuka data-data yang ada. Data dilawan dengan data. Ayat dilawan dengan ayat. Jangan data dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Ketika dipertanyakan, dikaitkan dengan hukum penistaan agama. Maka tergenapilah, saudaraku, apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus 2023 tahun yang lalu. Engkau ini kuutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Maka cerdiklah kamu seperti ular dan tuluslah kamu seperti merpati. Bapak Ibu, di bangsa dan negara ini sama-sama kita ketahui sedikit-sedikit hukum penistaan agama. Coba kita renungkan, kenapa Tuhan tempatkan kita di mana kita bukan mayoritas di bangsa dan negara ini. Dan bahkan di tempat di mana kita ditempatkan oleh Tuhan, itu sangat rentan dengan hukum penistaan agama. Lalu Tuhan mengutus kita kemari dan Tuhan berkata, kamu harus pergi memberitakan Injil di daerah ini. Lalu Tuhan berkata, hati-hati, di situ ada hukum penistaan agama. Apa yang kita pikirkan Bapak Ibu? Apakah kita tidak boleh memberitakan Injil sama sekali? Dikarenakan kita takut dengan hukum penistaan agama? Harus memberitakan Injil Bapak Ibu. Karena itu adalah kewajiban kita. Kewajiban kita memberitakan Injil itu bukan yang ditugaskan oleh gereja, sinode, organisasi, hamba Tuhan, pendeta, gembala. Tetapi tugas kita memberitakan Injil adalah itu perintah langsung daripada Yesus Kristus. Yang dinamakan dengan amanat agung.
pergilah, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Sebagaimana saya katakan tadi, di bangsa dan negara kita Bapak Ibu, itu adalah mayoritas, itu bukan kita. Dan di tengah-tengah, di mana kita tinggal di tengah-tengah mayoritas, sangat rentan dengan hukum penistaan agama. Salah kita berucap, maka kita akan kena dengan undang-undang penistaan agama. Salah melangkah akan kena dengan undang-undang penistaan agama. Bagaimana dengan mereka? Bebas menghina, bebas mengolok-olok, bebas mencaci maki. Jarang sekali. Bahkan kita hampir tidak pernah mendengar mereka kena penistaan agama. Yahya Woloni pernah kena, tetapi tidak sebanding bila dibandingkan dengan saudara kita, Bapak Muhammad Keci. Padahal apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Keci, Bapak Ibu, itu ada datanya. Itu ada dalilnya, ada ayatnya. Ayat Al-Quran yang dikutip oleh Bapak Muhammad Keci itu ada ayatnya. Jelas ayat yang dibacakan oleh Bapak Muhammad Keci. Di mana ayatnya terletak, di surat apa, di ayat keberapa, jelas sekali dikutip oleh Bapak Muhammad Keci. Tetapi mereka tidak bisa terima, mereka marah, mereka tersinggung, lalu dibenturkan dengan hukum penistaan agama. 10 tahun saudara kita Bapak Muhammad Keci kena kerengking, saudaraku. Apakah diberikan sedikit kelonggaran? Tidak. Lalu tidak lama kemudian kena juga hukum penistaan agama Yahya Woloni. Ya, padahal apa yang disampaikan oleh Yahya Woloni tidak ada dalilnya, tidak bisa dibuktikan di pengadilan ketika apa yang disampaikan mengenai Injil. Dia katakan Injil itu fiksi, Injil itu palsu, dan dia mengatakan bahwa ayat-ayat yang ada, surat-surat yang ada di dalam Injil, dia katakan cap tikus, tetanus, macam-macam dia katakan. Berapa lama kena hukum penistaan agama? 7 bulan. Dituntut, divonis berapa bulan? 5 bulan, tidak lama bebas, saudaraku. Akhirnya Yahya Woloni juga ditangkoi. Maka ketika ditangkoinya Yahya Woloni cuma 5 bulan kena dan dia langsung bebas, saudaraku. Tidak lama langsung bebas. Sementara saudara kita Bapak Muhammad Keci sampai hari ini masih dalam penjara, saudara. Nah, ini saudaraku, ini kasih Tuhan. Mereka benar-benar tidak siap ketika data, ayat, dalil yang diperlihatkan oleh channel-channel tertentu, saudaraku. Nah, kalau saya pribadi Bapak Ibu membacakan dan membuka itu semua, di sana saya melakukan penginjilan. Ya, ketika saya melakukan penginjilan, saya buka semua apa yang saya dapatkan, apa yang saya tahu, baru saya jelaskan, lalu saya tarik orang tersebut ke dalam Alkitab, ke dalam Injil. Ini yang harus kita imani, ini yang harus kita percaya. Saya sama dengan kamu dulu. Saya benci sekali kepada kekristenan, saya benci sekali tentang Alkitab, saya benci sekali tentang Yesus. Tetapi ketika hati saya terbuka, pikiran saya terbuka, saya baru menemukan jawaban yang selama ini saya cari, 1 hari 5 kali saya cari. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. 2023 tahun yang lalu, Yesus Kristus sudah menunjukkan jalan yang lurus kepada umat manusia. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. La ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Tidak ada satu manusia pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini perkataan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, saya ingin menghimbau kepada teman-teman semuanya supaya cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Ingat, di bangsa dan negara kita itu sangat rentan dengan hukum penistaan agama. Kalau kita ingin buka-bukaan, jangan di medsos. Kalaupun saudara ingin buka, saudara jangan tinggal di bangsa dan negara ini. Lebih baik saudara pindah ke negara. Baru saudara nantinya bisa membuka semua data-data yang ada dan apa yang saudara ingin bahas, bahas semuanya. Tetapi selama Anda berada di bangsa dan negara ini, jangan pernah Anda melakukan hal tersebut. Benar-benar cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ingat, Yesus mengutus kita bukan tanpa tujuan. Dia utus kita kemari. Tujuan kita adalah supaya kita memberitakan Injil. Ada satu visi, ada satu misi yang Tuhan suruh kepada kita. Di mana visi tersebut harus kita raih, misi tersebut harus kita capai. Sementara di tengah-tengah kita, di sekitar kita itu ada serigala yang sangat buas.
tetapi Tuhan tetap utus kita ke tengah-tengah serigala. Maka kita harus memiliki kecerdikan, kita harus memiliki ketulusan, dan kita harus banyak-banyak berdoa serta puasa. Lalu cari orang-orang yang mau mendoakan saudara, mendoakan pelayanan saudara, khususnya pendoa syafaat. Carilah pendoa syafaat. Di samping saudara berdoa untuk pelayanan saudara sendiri, saudara wajib mencari pendoa syafaat untuk berdoa secara khusus mengenai pelayanan saudara. Setelah itu kita juga harus memiliki mentor. Kita harus punya mentor, ya. Harus punya mentor sehingga kita dimentorin, kita dimuridkan sehingga kita tidak lost dalam kita berbicara, saudaraku. Ingat, hukum penistaan agama itu mengintai kita, ya. Hukum penistaan agama mengintai kita. Kita harus cerdik. Kita harus ada mentor dan kita harus mau dimentori, harus mau dididik supaya kita tidak lost. Kalau tidak, saudara silahkan pergi ke luar negeri sana. Tinggal di Amerika, tinggal di Jerman, tinggal di Belanda. Di sana bebas. Tidak ada istilah hukum penistaan agama. Sementara di bangsa dan negara kita, sedikit-sedikit hukum penistaan agama. Baik saudaraku, ini kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukung doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu, khususnya tanggal 3 nanti pelayanan kita ke daerah Sumatera. Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat karena pelayanan kita kali ini selama beberapa hari di Sumatera itu khusus kita lakukan penginjilan. Kita tidak adakan KKR dan tidak mengajar Islamologi, khusus pergi untuk melakukan penginjilan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesua HaMasiah, Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Terima kasih.